welcome back to my YouTube channel Devita Robita. Dan hari ini sesuai yang kalian lihat, gue bakalan ngelakuin podcast. Buat kalian yang nggak tahu podcast itu apa, silahkan baca Google. Mas, sorry, syuting mas, oke. Oke. Sekarang gue lagi ada kedatangan tamu, Mas Brilian. Mohon maaf nih. Gimana mas? Halo. Gimana? Ya, nama saya Brilian. Dan ditawarin dong perkenalan. Oh, oke. Jadi oke guys, ini gue lagi ada di rumahnya Mas Brian. Mas Brian ini adalah videografer kondang, anjing. Kondangan maksudnya. Oh, udah kondangan dong. Oh iya. Nah, videografer ini adalah videografer. Mas Brian ini adalah videografer terkenal di production house sendiri. Tetangga nggak tahu. Oke. Tetangga nggak tahu semua. Mas Brian ini adalah seorang, siapa mas? Boleh diperkenalkan dirinya? Halo, nama gue Brilian. Biasa dipanggil Gansa atau Brian. Sama itu. Udah, oke. Jadi sesuai judul, santai aja mas duduknya. Oh iya. Tiduran juga nggak apa? Oh di Oke. Bahas tentang nasib videografer freelance selama pandemi corona ini. Jadi sebelum corona, masnya videografer bukan? Iya. Oh betul. Kebetulan banget saya seorang videografer. Oke, kebetulan kayak gitu guys. Iya. Nah, jadi menurut Mas Brian nih, selama corona tuh ada yang berubah nggak? Oh jelas lah, banyak banget yang berubah. Sebenarnya bukan dari segi videografer aja ya, tapi banyak pihak yang sekarang lagi down banget usahanya, bisnisnya, apapun itu sekarang semua lagi berdampak. Bahkan Indonesia pun juga berdampak dalam segi apapun gitu. Tapi untuk saya sendiri sebagai freelance, ya itu sangat berdampak banget. Oke. Berarti sebelumnya, sebelum pandemi corona nih, Mas Brian sehari-hari kerjanya kayak gimana sih? Gue kerjanya sebagai videografer. Selama ini kerjaan gue sebenarnya lebih ke wedding ya. Jadi wedding itu perjalanan pertama kali gue untuk level up dari bidang ini gitu. Dan sekarang gue ngerjain beberapa project, yaitu video klip, terus habis itu company profile. Jadi lebih seperti itu sih yang gue kerjain. Tapi gue dari awal tuh wedding sampai sekarang ke video klip dan sebagainya gitu. Oke, berarti sekedar informasi, kalau kalian ada yang butuh untuk wedding masih ngambil? Masih. Oke, kalau kalian ada yang butuh untuk video klip, company profile, video klip, terus apa lagi? Pokoknya sejenis video-video gitu, atau foto juga ada kan? Ada, kita pakai. Foto, video, pokoknya sejenis yang berhubungan sama dokumentasi. Nanti gue taruh linknya di bawah untuk Instagramnya, kalian bisa intip-intip, atau kalau bisa lagi ambil dari Mas Brian ini dokumentasinya. Terus juga kalau misalnya kalian mau datang, sini ada kantoran, nanti gue tulis alamatnya di description box, oke? Datang ya. Nah, datang, ditunggu sama Mas Brian, nanti dikasih susu jahe. Goreng susu jahe. Kalau misalkan corona ini kira-kira nih berlangsung sampai September atau Oktober, langkah-langkah yang harus dihadapi untuk bisa bertahan hidup selain jual ginjal tuh apa ya? Mungkin ada empedu yang bisa dijual. Ya, karena kan biasanya ya, yang gue tahu ya, kalau freelance videographer dia pasti kerjanya kemana-mana. Sementara kita sekarang podcastnya jaga jarak 1 meter nih, biar jaga jarak aman guys. Kalau di luar ini mah enggak. Di luar kok berpelukan. Iya, kayak telat habis. Nah, terus kan biasanya kan kalau misalkan videografer pasti harus keluar cari job apa segala macam. Terus kayak gitu-gitu. Nah, untuk bisa menanggulanginya kira-kira ada nggak langkah khusus yang bisa dilakuin selama corona ini? Sebenarnya apa ya? Untuk dalam masa corona ini kita harus mengikuti apa yang udah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu dengan untuk tidak beraktivitas banyak di luar rumah, untuk tidak banyak berinteraksi dengan tempat umum, dan itu sebenarnya kalau untuk kita ngomongin kerjaan kita dan disambung-sambungkan dengan
COVID-19 ini, dan untuk apakah kita masih bisa berjalan di saat pandemi ini, itu kayaknya udah nggak bisa. Udah nggak bisa, guys. Udah nggak bisa. Kan kita harus ketemu semua orang lagi, kita nggak tahu kebersihan antara kita ke dia ke kita. Nah, jadi kita untuk saat ini nggak bisa tidak menerima lagi job di saat masa pandemi COVID-19 ini. Tapi selain videografer dokumentasi, Mas Brian ini ada kerjaan lain nggak? Sampingan lain? Untuk sekarang nggak. Gue selama 4 tahun di dunia videografi, gue nggak ngambil job desk lain dan nggak ngambil kerjaan lain karena gue pikir ya gue lagi ngebangun ini gitu. Nah, gitu. Jadi guys, kesimpulannya adalah ternyata ya, kalau misalkan dipikir-pikir ya, bukan hanya dari kalangan bawah aja kayak ojol yang sepi penumpang, atau para pedagang yang nggak bisa dagang, atau yang sepi, orang-orang memilih untuk di rumah dan masak di rumah, lebih terjamin kesehatannya dan kebersihannya dan segala macamnya. Tapi ternyata COVID-19 ini juga berdampak pada pekerjaan-pekerjaan seperti dokumentasi, seperti Mas Brian ini dan teman-temannya. Sebelum kita semua nggak ada yang prediksi COVID-19 ini akan terjadi. Nah, untuk orang-orang yang udah booking tanggal-tanggal untuk dia udah booking untuk tanggal acaranya mereka, itu bagaimana? Apa mereka geser atau mereka gimana? Sebenarnya ya balik lagi dari kita tidak mengetahuinya akan ada hal seperti ini yang berdampak besar banget buat industri kreatif seperti kita dan teman-teman. Dan untuk booking tanggal di saat ini itu semuanya reschedule. Hampir puluhan klien kita itu semua reschedule ke tanggal yang belum ditentukan, karena ya mau nggak mau kita sekarang udah nggak bisa ngambil dan juga banyak gedung yang tidak diizinkan untuk beroperasi, acara resepsi dan lain-lain. Jadi mau nggak mau semua acara itu kita benar-benar reschedule ke waktu yang belum kita tentuin juga, karena kita nggak tahu COVID-19 ini efeknya sampai kapan gitu. Tapi kalau Mas Brian pribadi nih, misalkan ada orang yang tetap ngotot untuk melaksanakan wedding, contoh di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah Mas Brian akan terambil jobnya atau akan bilang kalau nggak bisa, kita akan mengikuti prosedur pemerintah untuk bla 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 gitu? Untuk sekarang ini sih bukan dari pihak dokumentasi saja ya, untuk seperti ngasih tahu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kayak misalnya resepsi segala macam. Karena apa? Karena udah dari sisi manapun semua vendor pun udah menutup kemungkinan untuk menerima itu. Karena ya diulangin lagi aja sih kalau misalnya, karena sebelum masuk April ini kita ada sempat beberapa kali wedding dan itu dipaksa sama klien untuk melanjutkan, dan akhirnya yang ada kena bubar polisi datang, dibubarkan. Akhirnya mereka ngerasa yo tahu gitu lebih baik diundur aja daripada berdampak sama acaranya yang belum ada setengah hari dan mau nggak mau harus dibubarin kan. Itu kayak sayang banget ya, mereka udah cost catering, cost dekorasi, dokumentasi segala macam yang emang harus dibubarin di tengah acara. Itu kan kayaknya jadi suatu keprihatinan di saat mereka lagi berbahagia di harinya gitu kan. Makanya mereka untuk klien-klien ke depannya kita kasih edukasi nih, kalau misalnya acara ini lebih baik tidak usah diselenggarakan. Kalau menurut gue ya, cara satu-satunya supaya kita semua tidak dirugikan, bukan cuman kalangan bawah doang yang dirugikan karena sepi, karena segala macam COVID-19 itu tidak selesai, itu kalau menurut Mas Brian dulu deh, sebaiknya langkah masyarakat dulu deh, jangan jauh-jauh ke pemerintah. Yang harus dilakukan apa supaya pandemi ini cepat berakhir? Ya dengerin kata pemerintah aja sih, di rumah aja. Tapi agak susah juga sih karena banyak pekerja-pekerja lain yang jika dia di rumah pun dia otomatis tidak akan mendapat gaji dari kantor karena emang diwajibkan masih untuk masuk. Kalau misalkan menurut gue ya,
sebenarnya ya kalau misalkan mau dibilang untuk sebenarnya bukan cuman kalangan-kalangan bawah doang yang sebenarnya putus untuk rantai apa sih namanya, finansialnya, tapi seperti kalangan dokumentasi pun atau gedung pun atau catering pun mungkin itu dia stop atau mungkin sepi atau dokumentasi kayaknya stop kayaknya. Kalau dokumentasi stop segala macam. Jadi daripada kita semua menurut gua egois untuk, soalnya beberapa kayak contoh ya, di perjalanan gua kesini itu gue lihat ada beberapa anak-anak muda yang masih nongkrong rame-rame di pinggir jalan. Padahal gue yakin mereka nongkrong pun gak bakal ada yang ngasih duit, sumpah. Tapi temen lu sebagian? Gak, serius, banyak banget orang-orang yang nongkrong itu kayak nggak terjadi apa-apa. Mereka nggak pakai masker, mereka nongkrong dan santuy aja, nggak terjadi apa-apa. Jadi bukannya gue di sini untuk sok tahu ya, tapi ayolah guys, gue juga capek banget buat di rumah aja. Mas Brian juga kehilangan pekerjaannya, bukan kehilangan pekerjaan sih, kehilangan job-jobnya. Dan ini cobalah, ayolah guys, kita sama-sama sebagai warga Indonesia, kita sama-sama untuk bergotong royong untuk please lah di rumah aja. Kalau misalkan kalian yang butuh untuk kerja, oke, kayak ojol dan pedagang, oke, mungkin butuh kerja, mereka butuh untuk mencari nafkah seperti itu. Tapi kalau menurut gua guys, tolonglah kalian dibantu untuk yang, tolonglah, saya kehilangan pekerjaan saya, Mas Brian juga, dan mungkin semua komunitas Mas Brian yang dokumentasi juga mungkin ya, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, mungkin juga apa sih namanya, sependeritaan. Jadi guys, ya, sependeritaan. Jadi tolonglah kalian stop nongkrongnya di rumah aja, jaga kebersihan. Nongkrongnya di rumah aja. Nah, nongkrongnya di rumah aja. Itu pun jangan yang rame-rame kayak orang tawuran. Dan ya banyak banget yang gue lakuin di luar COVID-19 ini sebenarnya, tapi gue reschedule untuk kalian yang pejuang-pejuang COVID-19 di luar sana, yang para dokter, perawat dan segala macam. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu kalian gak ketemu keluarga dan segala macam. Pemerintah juga terima kasih sudah berusaha sekeras mungkin, apapun kita hargai. Kita sebagai masyarakat hanya bisa melakukan satu hal untuk menjadi pahlawan, di rumah aja. Jadi kalau nanti suatu saat anak cucu kalian nanya, kalian akan bilang, aku pernah jadi mama dulu pernah jadi pahlawan loh, pahlawan di COVID-19. Oh dulu mama ngelakuin apa? Rebahan. Karena rebahan kalian bisa menjadi pahlawan di COVID-19 ini, betul? Betul. Nah seperti itu, kalian akan menjadi pahlawan di COVID-19 ini kalau kalian di rumah aja, jangan nongkrong please banget ya. Karena kita capek banget guys, capek banget sumpah. Capek banget udah 20 kali masuk nih. Iya udah capek banget. Udah capek. Mungkin nextnya Mas Brian mau buat channel YouTube juga. Semoga nanti gue taruh aja guys channel YouTube Mas Brian di kolom description box. Ada lagi Mas Brian? Ya, jangan lupa subscribe aja. Oh, jangan lupa subscribe. Kalau kalian nggak subscribe guys, Mas Brian bakal nyamperin ke rumah kalian satu-satu, terus bakal suruh kalian subscribe. Nggak gitu juga sih. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Ada lagi yang sampaikan? Cukup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk stay home, di rumah aja, be safe, dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir karena gue udah capek banget. Lagi ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa karena buat ngedit video capek, sumpah. Iya, oke ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Panggil gue guys kalau ketemu dong. Seneng banget ya panggil sumpah. Minta foto. Minta foto kayak biar gue berasa YouTuber nih gitu kan. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. See you in the next video.